Zikir itu tugas kita ya berzikir. Kalau kita terpengaruh oleh hal-hal tersebut, berarti kita kehilangan tauhid kita, putus zikir kita. Lah disitulah kita lepas dari laku zikir kita. Banyak pertanyaan yang masuk mengenai zikir. Ada yang melihat sosok-sosok, ada juga yang melihat cahaya. Itu apakah ada maknanya atau bagaimana? Dan sikap kita itu harus bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya, kita harus sadar dari awal dijelaskan bahwa yang namanya zikrullah itu yang pertama kali kita lakukan adalah membangun tauhid, kedua menegakkan tauhid, yang ketiga mempertahankan tauhid. Apa itu? Kesadaran akan Allah, baik kesadaran cipta maupun kesadaran rasa. Jadi ketika kita berzikir, melihat wujud sosok-sosok, ya entah sosoknya itu kayak apa. Kan biasanya kadang sosoknya pakai jubah, jalan, terus mendekati kita, dia ngomong apa atau apalah, dia memberi isyarat apa. Kita harus sadar bahwa segala yang wujud di alam semesta ini, baik yang bersifat zahir maupun batin, tidak akan ada kecuali Allah yang mengadakan. Jadi kita kalau melihat sosok-sosok tersebut, tetap yang kita sadari adalah Allah tersebut. Dan kita tetap harus berzikir Allah, 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 kayak gitu. Itu aslinya efek dari getaran gaib dari apa yang kita zikirkan. Terus ketika kita melihat cahaya-cahaya, ya kadang warnanya kuning, merah, putih, itu pun kita harus sadar Allah. Cahaya apapun di alam semesta ini semuanya tidak akan terwujud kecuali titah Allah. Itu akan terjadi dalam lingkup nurullah, nurun ala nur. Segala cahaya yang ada yang dinampakkan kepada diri kita itu dalam liputan cahayanya Allah. Kita harus tetap menjaga tauhid dan menjaga zikir kita. Allah, Allah terus. Dan sebelum itu ya terjadi melihat sosok, melihat cahaya itu kadang secara ragawiah pun terjadi satu pengalaman, terjadi vibrasi, satu getaran yang menggetarkan tubuh ini. Entah tubuhnya bergerak-gerak, goyang-goyang, ada getaran-getaran di dalam tubuh kita, di kepala, di dada, di tangan, dan lain sebagainya. Itu pun juga tidak akan bisa ada kecuali atas izin Allah. Itu kan berhubungan dengan rasanya tubuh. Terjadi sensasi rasa di dalam tubuh kita. Segala rasa yang ada dalam diri kita selaku semesta pribadi itu pun juga tidak akan terwujud kecuali karena izin Allah. Dan itu pun juga titah Allah. Nah, mensikapinya kita juga tetap harus mempertahankan tauhid kita, menjaga zikir kita, Allah, Allah, terus saja dari awal sampai akhir, seperti itu. Terus kalau ditanya itu maknanya apa? Ya, maknanya itu adalah kembang-kembangnya zikir, atau istilahnya warid.
dari akar kata wardah, bunga-bunganya zikir juga. Dan itu akan menjadi satu seni berzikir, bahwa segala yang ada, segala yang muncul, segala yang maujud itu kita harus sadari, la maujuda illallah. Semuanya itu tidak akan terwujud kecuali izin Allah. Tetaplah berzikir, sadar Allah, 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 gitu. La maksuda ilallah. Semuanya itu tidak akan ada maksudnya kecuali semua itu sunatullah, karena kita koridornya zikir. La maksuda ilallah, tidak ada makna di dalamnya kecuali itu adalah fenomena Allah. Lah Allah itulah nomenanya yang harus kita tangkap. Jadi zikir itu tugas kita ya berzikir. Kalau kita terpengaruh oleh hal-hal tersebut, berarti kita kehilangan tauhid kita, putus zikir kita. Lah disitulah kita lepas dari laku zikir kita. Seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir, apapun yang terjadi dalam zikirmu, kamu harus tetap sadar Allah. Seperti itu. Kalau lagi zikir, itu kok ada bau wangi sekali itu. Itu maknanya apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau baunya wangi, tapi wangi sedap itu enak. Itu ketika kita belum melakukan zikir kok terjadi bau wangi, itu biasanya ada ruh-ruh suci yang sedang menghampiri kita, karena ada istilahnya sambungan energi ketuhanan, mereka menghampiri kita. Kalau kita belum bisa kalau kita ketika membau wangi itu belum melakukan zikir, ya kita beri salam dulu. Salamun qaulam mir rabbir rahim, insyaallahu la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ketika kita berzikir kok kita membau atau merasakan bau wangi tersebut, tetap saja dilanjutkan zikirnya, bahwa bau wangi tersebut itu walaupun itu roh-roh suci tidak akan ada, tidak akan maujud kecuali karena izin Allah juga. Tidak akan terjadi kecuali dititahkan oleh Allah. Itu pun juga sunatullah juga, kan kayak gitu. Nah ini akan membantu kita, terutama orang-orang yang kebetulan belum pernah belajar ilmu zikir, belum pernah melakukan tirakat-tirakat zikir, tapi mereka punya energi dasar sejak lahir, kok dia bisa melihat sosok-sosok dalam kehidupan sehari-hari, kan kayak gitu. Ya orang-orang indigo umpamanya, kan mereka kadang melihat ini itu. Lah kalau mereka mau berzikir, mereka juga akan terbantu bahwa semuanya itu yang ada nampak dalam pandangan batin kita, pandangan hati kita, itu pun juga titah Allah, itu juga ciptaan Allah, itu juga terjadi karena afnalullah, terjadi karena izin Allah. Nah, bagi seorang pelaku zikir itu pun akan terbantu ketika mata hatinya sudah mulai tajam, mata batinnya sudah mulai tajam, kok kebetulan kok tahu-tahu bisa melihat sosok kayak gitu. Lah, tauhid ini atau kesadaran Tuhan itu pun harus kita munculkan bahwa itu semua juga karena sunatullah, itu semua juga afnalullah, itu semua adalah titah Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda atau ngendika bahwa rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat, menyaksikan Allah dimanapun
engkau melihat, dan dia harus merasakan bersama Allah dimanapun dia berada. Maksudnya dimanapun dia melihat menyaksikan Allah itu bukan berarti melihat Allah dalam sosok, Allah itu wajahnya ini, bukan. Bahwa apapun yang dia lihat itu semuanya adalah sunatullah. Dia melihat di balik itu ada penciptanya, yaitu Allah itu. Jadi kalau kita sudah menjadi pelaku zikir, istilah Jawanya ya jangan kagetan. Melihat kayak gitu jangan kaget. Itu sunatullah, itu titah Allah, itu afnalullah. Seperti itu. Terus jangan gumunan, jangan istilahnya gampang kagum. Terus jangan istilahnya malah jadi bingung. Kok melihat ini maknanya apa? Saksikan dulu bahwa itu sunatullah, bahwa itu ciptaan Allah, seperti di dalam Quran yang pertama, ayat yang pertama kan Iqra, bacalah atas nama Tuhan, bismi rabbika alladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan semuanya itu. Apapun yang kau lihat, apapun yang kau tangkap, atau apapun yang kau dengar, kan kadang ada suara ya, karena kita mulai tajam, semuanya itu adalah sunatullah, semuanya itu adalah titah Allah. Kalau kita mempertahankan tauhid itu, lama-lama akan hiduplah nur atau cahaya dalam diri kita, yaitu nurullah. Nah, nurullah ini akan memberi ilham pada diri kita, pada hati kita. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan apa yang baik dan buruk bagi kita. Nah, nanti seperti lanjutan dari surat yang pertama tadi, alamal insana malam ya'lam, maka Allah yang selalu engkau sadari itu akan membimbing kita, mengajari kita sesuatu yang tidak kita ketahui di balik apa yang kita temui itu tadi. Allah akan memberikan istilahnya pemahaman rahasia-rahasia di balik apa yang kita temui itu tadi, seperti itu lah. Terus nanti zikir ini kan kemarin disempurnakan dengan puja-puji ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua itu adalah sunatullah, semua itu adalah ciptaan Allah, semua itu adalah afnalullah. Maha suci Allah, subhanallah, maha terpuji Allah, alhamdulillah, maha agung, Allahu akbar. Itu akan memunculkan nur Muhammad dalam diri kita, akan menghidupkan nur Muhammad, dan itu akhirnya akan membimbing kita, jiwa kita menemukan titik terang. Jadi pengalaman-pengalaman itu tolong diterima dengan wajar. Jangan malah bingung, kaget, gumun, kan kayak gitu. Semuanya itu afnalullah. Kalau kita tidak bisa sadar akan Allah, itu malah jadi nanti hayalan-hayalan atau istilahnya persepsi-persepsi yang tidak terkendali ya. Loh, aku kok melihat sosok kayak gini, orangnya gini, membisikkan kayak gini. Lah itu malah nanti membuat kita jadi penasaran, ada apa toh saya ini kok bisa melihat kayak gitu, mendengar suara kayak gitu. Lah itu istilah Jawanya nanti jadi bisikan. Ingat, semua bisikan itu menyesatkan. Awalnya sepertinya benar, tapi takutnya lama-lama menyesatkan. Seperti itu. Lah bagi orang yang sudah melaksanakan dzikir, bisa menghidupkan nurullah, menghidupkan nur Muhammad dalam koridor tauhid, tetap memegang
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka lama-lama bisa berdialog dengan sosok-sosok itu tadi. Dan mereka karena sudah berpegang pada tauhid, tidak mudah untuk disesatkan oleh bisikan-bisikan sosok kayak gitu. Karena kita nggak kenal siapa mereka, kita nggak tahu siapa mereka. Tapi kalau kita sudah istilahnya mateng dalam berzikir, lama-lama Allah akan mengajari, oh ternyata mereka ini kan kayak gitu. Nah, pelajaran itu akan muncul lewat suara hati yang dibimbing oleh Allah yang paling dalam berada di relung hati kita. Seperti dikatakan, qalbun mu'minin baitullah, hatinya orang yang beriman itu adalah baitullah, rumah Allah. Qalbun mu'minin arsullah, arsnya Allah. Qalbun mu'minin kalamullah. Lah kata hati itu akhirnya menjadi kalamullah, diterima oleh rasa kita, rasa uluhiyah sejati atau Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Seperti itu. Jadi tidak perlu bingung, anggap saja itu sebagai satu didikan Allah agar kita selalu bermuhasabah dan berproses untuk mengasah jiwa. Pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa digunakan untuk ngaji rasa, ngasah jiwa dalam rasa kita, ngaji zikir, ngasah jiwa dalam zikir kita. Seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman tadi bisa menunjukkan kualitas zikir kita? Belum tentu, karena kadang seperti itu berhubungan dengan bakat. Lah orang yang melihat sosok-sosok kayak gitu, cahaya-cahaya kayak gitu, tapi kalau dia tidak sadar Allah, lah itu malah jadi satu hayalan-hayalan yang membuat dia malah penasaran. Yang bisa menjadi titik tolak atau satu barometer kualitas zikir adalah kesadaran jiwa kita melalui cipta, rasa, dan karsa, zahir batin akan Allah tersebut. Ya kan kita harus ingat, yang namanya zikir itu adalah proses memperjalankan jiwa kita agar dekat dengan Allah. Lah hal-hal tersebut itu hanya warna-warna zikir saja, bunga-bunga zikir saja, itu hanya istilahnya vibrasi-vibrasi zikir saja. Intinya kita harus dekat dengan Allah. Lah ciri dekat dengan Allah itu jiwanya tenang, tentram, damai. Lah nanti syahadat ini yang kita latih dengan zikir, ya, rukun Islam yang pertama syahadat, yang kita olah dengan zikir, mengolah kesadaran cipta dan rasa ini nanti akan membantu dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, seperti sholat kita sadar Allah karena diolah oleh zikir. Kita puasa, kita sadar Allah, baik cipta maupun rasa. Dalam berzakat kita sadar Allah, dalam berhaji kita sadar Allah. Seperti itu. Jadi kualitas zikir itu adalah dekatnya jiwa kepada Allah. Lah nanti akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya kita bisa mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang mengatur alam semesta, termasuk mengatur hal-hal yang kita temui itu tadi, ghaibiyah, cahaya, terus bersitan-bersitan rasa atau istilahnya sensasi-sensasi rasa itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, akhirnya muncul iman kepada rububiyah, nanti mulubiyah, dan terakhir adalah ilahiyah. Seperti dalam surat An-Nas itu loh,
Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, rububiyah, mulukiyah, ilahiyah, seperti